Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para jemaah sekalian, mari kita mulai pengajian tafsir kita. Masih bicarakan tentang hatta zurtumul maqabir dan masih bicarakan tentang sesuatu yang dapat diambil manfaat oleh orang yang meninggal dunia dari orang-orang yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih berkaitan tentang bahwasanya orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari amal soleh, amal kebaikan dari orang yang masih hidup. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang pertama adalah waqad dzukira an jama'atin as-salafi, dan sungguh telah disebutkan dari sekelompok ulama-ulama salaf annahum ausu an yuqra'a inda quburihim waqta dafni, bahwasanya mereka memberikan wasiat. Annahum awsaw, bahwasanya mereka memberikan wasiat, mereka berpesan apabila mereka meninggal dunia maka dibacakan sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ini kebiasaan daripada ulama salaf radhiyallahu anhum. Mereka berpesan apabila mereka meninggal dunia maka dibacakan ayat-ayat Quran pada kubur-kubur mereka. Maka berkata pengarang rahimahullah, qala Abdul Haqq, berkata Sayyidina Imam Abdul Haqq radhiyallahu taala anhu, yurwa, diriwayatkan, anna Abdullah ibn Umar amara an yuqra'a inda qabrihi suratul Baqarah. Ini dalilnya bahwasanya salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memerintahkan agar dibacakan surah Al-Baqarah di kubur beliau. Jadi beliau memerintahkan pada para sahabat yang lainnya apabila beliau meninggal dunia maka dibacakan surah Al-Baqarah pada kuburnya. Kemudian pengarang rahimahullah yang kedua mengatakan, inilah dalil yang pertama yang menyatakan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari amal soleh, amal kebaikan orang yang masih hidup di alam dunia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia masih bisa mengambil manfaat dari kebaikan amal soleh dari orang yang masih hidup di alam dunia. Dan yang pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berikan perintah kepada sahabat yang lain agar dibacakan surah Al-Baqarah di kubur beliau. Yang kedua, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa qal khallalu fil jami' kitabul qiraah indal kubur, berkata Sayyidina Imam Khallal dalam kitab Al-Jami', kitab mengenai bab mengenai al-qiraah indal kubur, membaca Quran di kuburan. Ini bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan akhbarana al-Abbas bin Muhammadin ad-Dawri, telah memberikan tahu kepada kami Sayyidina Imam Abbas bin Muhammad ad-Dawri rahimahullah, haddatsani Yahya bin Ma'in, haddatsana Mubashshir al-Halabi, haddatsani Abdurrahman bin al-Ala al-Lajlaji an abihi, sampai kepada Sayyidina Imam Abdurrahman bin Ala bin al-Lajlaj radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan ayahnya Sayyidina Imam Al-Ala bin Al-Lajlaj radhiyallahu taala anhu mengatakan qala abi, kata ayah beliau yakni Sayyidina Imam Ala radhiyallahu taala anhu, idza ana mittu, apabila saya meninggal dunia, fadha'ni fil lahdi, letakkan jasad saya di liang kubur saya. Waqul, kemudian ucapkan kalimat ini. Ini sunnah, kalimat yang diucapkan pada waktu orang meletakkan jenazah dalam liang kubur atau liang lahat. Kalimatnya apa? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Jadi manakala ada seorang muslim yang meletakkan muslim lainnya atau muslimah lainnya di alam kubur, di liang lahatnya, maka ucapkan kalimat ini, yaitu kalimat yang sunnah diucapkan, kalimat Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian wa sunnah alaihi turaba sannan, kemudian ratakan tanah di atas kuburan aku. Setelah itu kata Sayyidina Imam Al-Ala bin Al-Lajlaj radhiyallahu taala anhu,
Waqra inda ra'si bi Fatihatil Baqarati. Bacakan pembukaan dari surah Al-Baqarah di kuburan aku. Di kepala waktu aku dikubur, bacakan di sana. Pembukaan dari surah Al-Baqarah yakni surah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bacakan kalimat itu, kata Al-Imam Al-Ala bin Al-Lajlaj radhiyallahu ta'ala. Kenapa demikian? Beliau sampai menyuruh seperti itu kepada para sahabatnya. Kata beliau, fa inni sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu dzalika, maka sungguhnya aku mendengar salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan hal itu. Jadi ini ulama zaman tabi'in pun mengikuti kerjaan zaman ulama-ulama zaman sahabat, yang di mana sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berpesan seperti itu. Kalau beliau meninggal dunia, bacakan surah Al-Baqarah di kubur beliau. Yang kedua, diikuti oleh ulama tabi'in yang bernama Sayyidina Imam Al-Ala bin Lajlaj radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kalau saya meninggal dunia, letakkan jasad saya di liang kubur saya, kemudian sambil mengucapkan kalimat Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, kemudian bacakan pembukaan dari surah Al-Baqarah tadi. Surahnya sudah saya bacakan, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Inilah dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia masih bisa mengambil manfaat dari amal soleh, amal kebaikan orang yang masih hidup di alam dunia. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga pengarang rahimahullah beliau mengatakan, akhbaranil Hasan ibnul Haytham sami'tu Abu Bakrin ibn al-Atrusi binti Abi Nasr ibn Tammar yaqulu, telah mengabarkan kepada aku Sayyidina Imam Hasan bin Al-Haytham, kata beliau, saya mendengar Sayyidina Imam Abu Bakar bin Atrush ibnu binti Abi Nasr At-Tammar, ia mengatakan, kana rajulun yaji'u ila qabri ummihi yaumal jumu'ati. Ada salah seorang laki-laki yang saleh datang ke makam ibunya pada hari Jumat. Yang kemarin sudah dibahas ya, bahwasanya kesunahan datang ke makam itu atau adalah pada hari yang pertama hari Kamis, yang kedua hari Jumat, yang ketiga adalah hari Sabtu. Salah seorang yang saleh yang dekat kepada Allah, beliau datang kepada kubur ibunya, ke makam ibunya pada hari Jumat. Apa yang beliau baca? Fayaqra'u surat Yasin. Maka beliau membaca surah apa? Surah Yasin. Makanya kita baca, datang ke kuburan, ke makam, kita baca surah Yasin. Setelah itu, faja'a fi ba'di ayyamihi faqara'a surat Yasin. Maka beliau demikian pun setiap hari Jumat beliau datang ke makam ibunya, pasti yang beliau baca surah Yasin. Setelah selesai Yasin beliau baca, khatam selesai, sampai habis Yasin dibaca, tsumma qala. Kemudian laki-laki yang saleh ini berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, meminta kepada Allah dengan kalimat ini, Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surati thawaban faj'alhu fi ahli hadhil maqabir. Ini doa yang sangat singkat. Setelah beliau baca surah Yasin, dari Yasin sampai khatam selesai, beliau angkat tangan mohon kepada Allah dengan kalimat doa seperti ini, Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surati thawaban faj'alhu fi ahli hadhil maqabir. Ya Allah, jika engkau ya Allah membagi-bagikan pahala karena surah yang saya baca ini, yakni surah Yasin, maka jadikan ya Allah pahalanya untuk ahli kubur yang ada di pemakaman semua ini. Subhanallah.
Laki-laki yang soleh ini setelah baca surah Yasin, dikubur ibunya, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah dengan kalimat ini. Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surati thawaban faj'alhu fi ahli hadhihi al-maqabir. Ya Allah, jika engkau membagi-bagikan pahala karena surah Yasin yang saya baca ini, ya Allah, jadikanlah pahalanya untuk seluruh ahli kubur yang ada di makam ini. Kemudian para jamaah sekalian, falamma kana fil jumu'atil lati taliha, tatkala sudah masuk ke Jumat yang berikutnya, ja'at imra'atun, kemudian datang seorang perempuan yang sudah tua, faqalat anta fulan ibnu fulanah. Ini perempuan yang sudah tua mendatangi laki-laki yang soleh tadi sambil mengucapkan kalimat, wahai fulan, engkau ini fulan bin fulanah. Qala na'am, iya benar, saya fulan bin fulanah. Kemudian qalat, inna bintan li matat, sesungguhnya anak perempuan aku telah meninggal dunia. Kata ini perempuan kepada laki-laki yang soleh tadi, dia bilang, sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. Fara'aituha fin naumi jalisatan ala syafiri qabriha. Aku melihat anak perempuan aku itu sedang duduk di pinggiran kuburnya. Dia ngimpi, dia bermimpi di malam harinya, dia lihat anak perempuannya sedang duduk di pinggiran kuburannya. Fakultu, maka kemudian ibunya ini langsung bertanya kepada anak perempuan tersebut, ma adlasaki hahuna, wahai putri aku yang tercinta, sebab apa engkau sampai duduk di pinggiran kubur engkau? Kenapa engkau di sini duduknya? Faqalat, maka anak perempuannya dia mengatakan, inna fulana ibna fulanatin ja'a ila qabri ummihi, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang saleh, disebutkan namanya, subhanallah. Ahli kubur tahu, ahli kubur tahu siapa yang datang kepada dia, dia tahu nama orang tersebut disebutkan. Sesungguhnya fulan bin fulanah datang ke kuburan ibunya setiap hari Jumat. Faqara'a surat Yasin, maka si fulan yang saleh itu, laki-laki yang saleh itu, dia langsung baca surah Yasin di kubur ibunya. Kemudian setelah itu dia angkat tangan, wa ja'ala thawabaha li ahlil maqabiri. Kemudian dia mohon kepada Allah, dia angkat tangan, dia jadikan pahala bacaan surah Yasin yang dia baca, dia mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada semua ahli kubur yang ada di makam ini. Yang akhirnya bagaimana para jemaah sekalian? Fa asabana min rauhi dzalika. Yang pertama, Allah berikan rahmat Allah. Allah berikan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah untuk semua kami yang ada di makam ini. Yang kedua, kata anak perempuan ini, Allah ghafara lana. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kami semua, subhanallah. Lantaran ada satu orang yang saleh yang datang ke kubur ibunya setiap hari Jumat, kemudian dia baca surah Yasin, dia hadiahkan pahala bacaan surah Yasinnya untuk ahli kubur yang ada di makam tersebut, subhanallah. Inilah yang menunjukkan dalil bahwasanya orang yang telah meninggal dunia masih bisa mengambil manfaat dari kerjaan orang yang masih hidup dalam dunia, dari ibadah-ibadah orang yang hidup di dalam dunia. Jelas sampai sini ya, udah ya. Nah, ini ada 3 poin yang merupakan dalil dari para ulama di kitab Ar-Ruh yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya orang yang telah meninggal dunia dapat mengambil manfaat dari amal ibadah kerjaan orang yang masih hidup di alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang bahwasanya orang yang meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari kerjaan amal soleh, amal kebaikan dari orang yang masih hidup di alam dunia. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan,
Wa fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim radhiyallahu taala anhuma, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang salah seorang sahabat Nabi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin, ibu aku telah meninggal dunia dan dia ada kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Jadi ibunya sakit, tidak sempat melakukan ibadah shaum Ramadan selama sebulan penuh sampai meninggal dunia. Maka sahabat ini langsung mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Afa aqdihi anha, apakah aku bisa mengqadhakan puasa Ramadannya selama sebulan penuh yang belum sempat dia qadha? Qala, maka Nabi jawab, na'am, iya, bisa engkau qadhakan puasa Ramadannya selama sebulan penuh. Kenapa demikian? Fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah harus lebih berhak lagi untuk dibayar atau ditunaikan. Jadi hutang kepada Allah, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim atau muslimah. Oleh karena itu, saya perintahkan, iya, bisa engkau qadhakan puasa Ramadan selama 90 untuk ibumu yang telah meninggal dunia. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua adalah dalil dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Al-Bukhari Muslim. Ini hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata, orang yang telah meninggal dunia, wa alaihi siyamun, sementara dia masih ada hutang berpuasa Ramadan atau puasa yang lainnya yang wajib kepada Allah, sama anhu waliyuhu, maka diperbolehkan bagi walinya, bisa istrinya, anaknya, saudaranya, untuk apa? Membayarkan hutang puasa Ramadan atau puasa yang wajib yang lainnya. Inilah dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia masih bisa mengambil manfaat dari amal saleh, amal kebaikan orang yang masih hidup di alam dunia. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, yang ketiga disebutkan oleh pengarang rahimahullah dalam kitab As-Sahih, dalam kitab Sahih, wa fi Sahihain, dalam kitab Sahih disebutkan Sahih Bukhari radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, annam ra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat, salah seorang sahabiyah, sahabat perempuan, sahabat wanita dari negeri Juhainah, pernah datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengeluhkan perihalnya. Kata beliau ini, sahabiah ini mengatakan, inna ummi nadarat anta hujja, sesungguhnya ibu aku sudah bernadar ingin melakukan ibadah haji, tapi falam tahujja hatta matat, belum sempat ibadah haji dia tunaikan yang dia nadarkan, sudah meninggal dunia, sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabiah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa ahujju anha, apakah aku bisa membuat badal haji untuk ibu aku yang telah meninggal dunia? Qala, Nabi jawab, hujji anha, silahkan bikin badal haji untuk ibu engkau yang telah meninggal dunia tadi, yang belum sempat melakukan ibadah haji. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu, bagaimana pendapat engkau kalau ibu engkau memiliki hutang kepada manusia lainnya, apakah engkau akan menunaikannya? Maka dia menjawab, iya.
Rasulullah SAW, "Uqdullah wallahu ahqqu bil qada." Hutang kepada Allah tunaikanlah, maka sesungguhnya hutang kepada Allah lebih sangat harus dilunaskan atau dihutangkan. Inilah dalil yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya kerjaan dari orang yang masih hidup bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari jamaah sekalian.